Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang sangat saya hormati, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Makanan Haram, Magnet Zina dan Pembunuhan. Judul itu saya pilih sebagai ungkapan keprihatinan atas terus terjadinya bahkan meningkatnya korupsi, zina, judi, dan pembunuhan di negeri ini. Hadirin, semua tindakan kriminal atau dosa-dosa besar itu ada hubungannya dengan jenis makanan yang dikonsumsi. Sebab makanan dan minuman itu akan menjadi darah, akan menjadi daging, bahkan menjadi sperma yang itu menentukan kualitas anak kita. Kalau kita bikin kue yang putih, jangan gunakan bahan yang hitam. Kalau kita ingin jadi orang soleh, ingin keturunan anak yang soleh, jangan sekali-kali makan yang haram. Brillat, pengacara di Prancis tahun 1826, pernah mengatakan, you are what you eat. Perilakumu itu mencerminkan makananmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali mengingatkan kita untuk selektif terhadap apa yang kita makan dan kita minum. Antara lain di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang tumbuh dari bumi, yang halal, yang thayyiba, dan jangan mengikuti perbuatan setan, sebab ia adalah musuh yang nyata bagimu. Berdasarkan ayat ini, seluruh makanan dan minuman kita ini harus kita seleksi dengan dua filter. Satu, filter agama, halal atau haram. Yang kedua, filter kesehatan, baik untuk kesehatan atau merusak kesehatan. Jangan mengonsumsi hanya yang enak saja, tetapi tidak bertanya halal atau haram. Jangan hanya mengonsumsi karena halal semata, tapi tidak dipertimbangkan merusak tubuh atau tidak, sebab tubuh ini bukan milik kita. Tubuh ini milik Allah yang dititipkan kepada kita. Sayang hadirin sekalian, kebanyakan kita ini seringkali menyeleksi makanan itu lebih banyak dari rasa dan kandungannya,
berapa proteinnya, berbahaya untuk kolesterol atau tidaknya, tapi tidak bertanya halal dan haramnya. Padahal ayat ini menjelaskan pertimbangan agamis, pertimbangan halal haram itu nomor satu, sebab itu menentukan masa depan kita, masa depan dan kualitas anak-anak kita semuanya. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya hormati, paling tidak ada 3 dampak buruk yang ditimbulkan akibat makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang dibukukan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bertemu dengan orang yang rambutnya acak-acakan, mukanya terbalut debu, rupanya orang ini bepergian jauh. Lalu Rasulullah mendengar orang ini berdoa, "Ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Apa komentar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berkomentar, bagaimana mungkin doanya itu didengar Allah, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakai itu juga tidak jelas halalnya. Oleh karena itu, kalau doa kita belum terkabul, jangan sekali-kali bertanya kepada Allah mengapa belum dikabulkan. Tanya kepada diri sendiri, jangan-jangan ada makanan kita yang haram, mungkin rumah kita itu dibangun dari yang haram, perabotnya haram, biaya sekolahnya haram, kendaraan yang dipakai haram. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Dampak yang kedua adalah merusak kesehatan. Orang yang mengambil uang rakyat atau diperoleh dari perjudian, apalagi menjadi backingnya perjudian, backingnya prostitusi, backingnya narkoba, apalagi pula yang melakukannya adalah aparat negara yang harus mengawasinya. Apa saja yang diperoleh itu akan menimbulkan kegelisahan, ketidaktentraman. Takut-takut ditangkap KPK atau ditangkap polisi, lalu dimuat di media sosial dan sebuah media massa. Betapa dia malu. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, andaikan waktu hidupnya dia tidak tertangkap oleh polisi, aman sampai mati, tapi dia pasti ada kegelisahan, jangan-jangan nanti setelah saya mati justru terungkap dan betapa berat siksaku di dalam kubur. Hadirin, setiap dosa adalah kegelapan. Setiap kegelapan adalah kegelisahan, dan setiap kegelisahan adalah perusak kesehatan. Oleh karena itu, jika ingin sehat, bahagia, damai, bertahanlah untuk mencari yang halal. Lebih baik mati daripada hidup tetapi bersumber dari yang haram. Kalau ada di antara kita yang hartanya masih bercampur dengan yang halal, yang haram, mumpung masih hidup, segera bersihkan, lalu istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita untuk menjadikan kita bersih dari semuanya itu sebelum kembali kita kepada Allah. Hadirin, dampak yang ketiga bahwa makanan dan minuman yang haram itu adalah magnet dosa.
Dalam dunia hewan saja ada yang namanya karnivora, seperti macan, singa, yang makanannya itulah daging dari mangsanya. Itu buas, menakutkan dan membahayakan. Sedangkan yang herbivora seperti kambing, sapi, makanannya itu rumput, maka lebih lembut dan tidak membahayakan. Perhatikan, berarti makanan itu akan menentukan watak kita. Orang yang mengambil harta dari macam-macam yang sumber yang haram tadi itu, ujung-ujungnya ya zina, ujung-ujungnya ya pertengkaran, ujung-ujungnya ya pembunuhan. Sedangkan makanan yang halal itu magnetnya positif, maka dia akan memudahkan orang yang mengonsumsinya itu melakukan kebaikan. Hatinya terbuka dengan nasihat, Masya Allah, senang diajak melakukan kebaikan. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan yang baik itu ada hubungannya dengan makanan yang halal. Contoh yang sederhana seperti motor kita. Motor itu kalau kita isi dengan bahan bakar sesuai dengan pabriknya, insya Allah bisa hidup, bisa dihidupkan. Dengan bensin bisa dihidupkan. Tapi kalau diisi menyalahi pabriknya, diisi dengan kencing kerbau, diisi dengan kuah rawon, lodeh, nggak bisa dihidupkan. Hadirin, kalau kita ini malas diajak untuk berbuat baik, jangan-jangan ada makanan kita, rumah kita, pakaian kita, biaya hidup kita yang haram, minimal tidak jelas halalnya. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, man nabata lahmuhu minas suq fannaru aula bih. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang dagingnya itu tumbuh dari perbuatan yang haram, fannaru aula bih, maka neraka adalah paling pantas baginya. Apa artinya? Ketika mengonsumsi makanan yang haram itu, kemudian dia cenderung untuk melakukan yang buruk, kemudian mati dengan mengerikan dan siksa tak dapat dielakkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Wahai Allah, cukupilah kami dengan rizkimu yang halal, jauhkan kami dari yang haram, seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Waghnina bifadlika amman siwa, berikan kami karuniamu yang melimpah, sehingga kami tidak perlu meminta belas kasih manusia, cukup kepadamu. Allahumma adhillana tahta arsyika yawma la dhilla illa dhilluk. Wahai Allah, payungilah kami kelak pada hari kiamat dengan payung arasmu, sebab pada saat itu tidak ada yang bisa melindungi kami dari panas kecuali payung arasmu. Wasqina min haudi nabiyyika Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'daha abada. Wahai Allah, dengan selawat Nabi yang kami baca setiap hari, izinkan kami dapat mengambil air dari telaga Rasulullah, telaga Al-Kautsar. Lalu air itu kami berikan kepada ayah dan ibu kami supaya tidak haus sampai ke surga. Kami berikan pasangan hidup kami dan anak-anak kami supaya mereka bersama-sama ke surga. Kemudian kami minum sendiri supaya kami bisa bergabung dengan keluarga kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.